Kalau horeg itu bisa diibaratkan kayak getaran gitu. Kayak misal ada gelas atau piring di atas meja, terus kena getaran, terus dia bunyi grrrr, itu maksudnya. Oh, sejarah itu iya, ya? Jadi horeg gitu loh. Jadi Indra ini putranya dari Abah Alyong gitu, makanya begitu lihat mukanya ngelihat, waduh kamu mirip papamu gitu. Komposisi itu penting. Namanya suara atau hasil suara yang dihasilkan itu memang harus benar-benar balance, nggak cuma subwoofer aja. Ya. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Joshua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan kita masih ada selalu di dalam segmen Berani Belajar Audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Sweet. Nah, ini kali ini rada berbeda segmennya. Kita akan ngobrol dari semua range. Kemarin kita sudah ada beberapa konten sama Raja terakhir. Kita bahas tentang basic audio. Lalu kita juga membahas banyak hal mengenai konser-konser besar, international artist, atau juga band-band lokal Indonesia bersama Nabil Hussein sama Norman Hayadi. Dan kali ini spesial kita akan ngomong horeg, guys. Tepuk tangan warga horeg, mana suaranya? Kita spesial lagi bersama SPL Audio. Apa kabar Indra? Ya, baik. Mantap. Siap. Kenalan dulu namanya. Ya. Nama lengkap siapa? Indra nama siapa? Lengkap, kalau nama lengkap saya Yulianto Indrawan. Oh, Yulianto Indrawan. Jadi panggilannya Indra seperti itu. Nah, sejarahnya gimana? Jadi netizen se-Indonesia Raya supaya tahu ya, mukanya juga sudah mirip gitu. Jadi Indra ini putranya dari Abah Alyong gitu. Makanya begitu lihat mukanya ngelihat, waduh kamu mirip papamu gitu. Ini belum sempat ketemuan sama Abah Alyong, nah ini sama ininya dulu lah. Sama KW-nya, bukan KW-nya, turunannya. Kenalan dulu Indra, gimana? Ya, nama saya Yulianto Indrawan, biasa disebut Indra, dipanggil Indra. Jadi kalau saya di perusahaan ya merangkap semuanya, jadi ya sales juga, jadi ya semuanya lah anggapannya seperti itu. Dari tahun berapa dulu Papa pegang mulai SPL Audio? Mulai SPL Audio itu dari tahun sekitar 2006, mulai masukin barang dengan brand SPL Audio. Itu udah dari 2006? 2006. Itu sudah brand sendiri ya? Sudah brand sendiri. Dan sudah dipatenin, daftarin ya, juga itu gitu proses ya? Waktu itu memang masih proses seperti itu. Oke, dan memang brand merek bikinan sendiri, Pak Alyong sendiri. Betul. Gitu ya? Ya. Bukan merek yang sudah ada di Cina terus diimpor tadinya gitu, bukan. Okay. Karena memang Papa sendiri dari tahun 2003 itu sudah mulai impor. Tapi dengan brand yang lain, belum. Waktu itu apa tuh mereknya? Dulu ada macam-macam sih. Jadi ada yang merek DTS juga, speaker DTS. Itu dari tahun 2003-2004 lah. Itu sudah masukin, cuman ya itu Papa serak dengan brand SPL Audio dan dibesarkan mulai tahun itu 2006-2007. Kebanyakan barangnya memang full semuanya impor dari China atau ada juga yang sudah desain custom box lokal gitu? Ada. Jadi kalau untuk brand sendiri ada 2 brand. Jadi ada SPL Audio dan ada ALS Pro. ALS ya? Iya, ALS Pro. Jadi kalau ALS Pro itu lebih banyaknya sih ke ampli-ampli. Ampli kayak ampli gitar, ampli bass, ampli keyboard seperti desain itu. Sendiri kalau itu? Iya, kalau itu Papa memang desain sendiri, dalamnya itu PCB-nya didesain sendiri. Fabrikasi masih di sini atau? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Ya, fabrikasi di Surabaya. Pabriknya juga di Surabaya ya, gitu ya? Di Surabaya. Jadi untuk produk SPL Audio sendiri juga nggak semuanya impor. Jadi kita impor itu speaker komponen, terus power itu kita impor. Kecuali untuk barang-barang produk jadi kayak linery kita riset sendiri. Sekarang produknya meliputi apa saja? Yang paling best seller deh di SPL? Best seller speaker komponen, kabel, power. Jadi market share-nya malah paling gede di speaker komponen? Iya. Jualan speaker komponen? Betul. Dari harga berapa sampai berapa ya? Kalau range harga ya yang paling murah untuk speaker komponen sekitar 600.000, 700.000 untuk 6 in. Kalau yang paling besar ya 25 in itu sih. Oh, 25 ya, in sudah ada juga ya? Yang 25 in itu price list-nya 10 juta.
Seperti itu. Sampai HF driver segala gitu? Iya. Bikin sendiri itu ya, betul-betul. Import ya. Import. Untuk produk SPL import. Oke, nah sekarang kita mulai tajam bahas SPL Audio ini kan juga banyak dikenal di dunia perhorekan gitu kan. Ya. Sejarahnya horek itu di tahun berapa itu ini ya mulai rame-rame? Jadi sebenarnya gini, kalau saya lihat itu sebenarnya itu kan adat ya. Sudah jadi budaya. Jadi sebelumnya itu memang sudah ada aktivitas seperti itu, ada kegiatan seperti itu di daerah Malang dan sekitarnya. Jadi anggapannya tiap tahun itu mengadakan acara karnaval. Itu sebenarnya awal mulanya seperti itu. Karnaval itu dari speaker box sendiri gitu ya? Jadi di sana kalau orang dulu itu kan kebanyakan custom. Orang-orang sana custom, orang rental sana custom. Jadi akhirnya ada mungkin dari satu RT gitu ya nyewa untuk backingi karnaval itu tadi, karena karnaval itu kan sebenarnya kan ini ada yang nari-nari gitulah, anggapannya seperti itu. Ada ya kostum, ya dia tari-tarian seperti itu. Ya ini sebetulnya kayak kearifan lokal lah. Iya, di Jawa Timur gitu-gitu. Sebenarnya seperti itu. Cuman akhir-akhir ini setelah Covid itu memang mulailah warga-warga sana itu jadi nyewanya itu yang lebih besar kuantitinya seperti itu. Nah, waktu sejarahnya ketika nggak tahu Indra masih kecil udah ada itu berarti ada. Oh, sudah ada. Cuman ya istilahnya nari-nari. Iya, nari-nari sambil keliling ke kampung, di kampung-kampung gitu ada rutenya seperti itu. Kayak fashion week lah ya, jadi kayak busana segala gitu, busana, jalan betul. gitu ya. Basicnya kalau saya lihat gitu. Cuman karena memang akhir-akhir ini ya mungkin ya karena memang perkembangan ya. Kalau dulu dilihatnya seperti itu, lama-lama kan pasti juga ada perkembangan kayak gitu. Nah, gimana ceritanya itu akhirnya terus jadi dunia perhorekan itu? Sebenarnya kalau untuk sebutan horek, kalau untuk di daerah Jawa Timur terutama, kalau horek itu bisa diibaratkan kayak getaran gitu. Kayak misal ada gelas atau piring di atas meja, terus kena getaran, terus dia bunyi grrrr, itu maksudnya. Oh, sejarah itu iya, ya. Jadi kalimat horek itu sebenarnya. Jadi horek gitu loh. Jadi marake horek. Iya, marake horek lah anggapannya gitu. Muncullah gitu perhorekan gitu. Iya, dan juga karena memang akhir-akhir ini ya setelah Covid itu kan yang disewa sound systemnya itu semakin banyak kuantitinya, ya kan subwoofernya semakin banyak. Akhirnya diarak keliling itu akhirnya ya itu kaca-kaca kan karena memang kenceng kan suaranya, kaca-kaca sampai gitu. Nah itu akhirnya gimana nih, maksudnya respon warga atau apa? Saya dengar kan malah wah makin pecah, seneng terus digantiin gitu. Tapi sebetulnya faktanya di lapangan tuh gimana sih, Indra? Faktanya sih memang seperti itu. Memang seperti itu. Apakah semua? Tapi kan nggak semua orang juga semua seneng sih, kan. Pasti ada semua juga yang kesel. Iya, nggak semua ya. Gimana cara mensiasati? Kalau memang ada aktivitas seperti itu kayak karnaval di satu tempat kayak misal di Kondaklegi atau di mana atau di Banyuwangi pun itu biasanya panitianya itu memang sudah menyiapkan kalau memang ada kerusakan atau apa itu ditanggung sama panitia. Nah ini seperti supaya netizen juga tahu dan bahkan teman-teman netizen di Jawa Timuran kan yang paling lebih memahami lah kearifan lokal di daerahnya gitu. Jadi apakah ada asosiasinya atau ada perkumpulannya? Ada gitu? sih, ada. Apa itu contohnya? Jadi anggapannya kalau di sound system sendiri kan ada paguyuban. Kalau untuk di acara itu ya memang per kampung itu memang setiap tahun mengadakan. Jadi pasti ada panitia, ada perkumpulannya. Oh, gitu. Dan itu setiap tahun ada. Setiap tahun biasanya di kapan? Akhir tahun ada. Jadi dari Agustus, September, Oktober itu rame-ramenya. Bisa setiap hari malah. Itu bisa setiap hari. Jadi satu lokasi pindah ke sana setiap hari. Kira-kira total jumlah vendor atau rental atau yang punya alat itu kira-kira sampai berapa? Wah, 10-an, bisa sampai 30. Malah yang yang paling ramai itu di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu paling ramai. Jadi di Sumbersewu, di daerah Sumbersewu anggapannya seperti itu. Itu kalau untuk tahun ini itu sudah masuk sekitar 80 lebih. Wow. Rental seperti itu. Jadi anggapannya ya speknya juga ngeri. Jadi satu rental itu bawa satu fuso. Jadi truk fuso itu satu rental.
Jadi anggapnya kalau dikumpulkan di situ wah. Kira-kira bisa satu fuso itu muat berapa subwoofer gitu? Kalau subwoofer ya bisa banyak, anggapannya sekitar 48. 48 Iya, sub yang 48 isinya driver subwoofer. Lah, Jadi berapa? 18 in ada 18 21. atau ada yang 21 Ada 21 juga seperti itu. Jadi kan kalau mereka hitungannya subwoofer kan satu subwoofer itu 2 loudspeaker komponen. Seperti itu. Jadi 2 kali 18, 2 kali 21. Ya, 2 kali gitu 21 seperti itu. Nah ini kan yang banyak disorot oleh teman-teman netizen ini supaya kita ini kan pro media berusaha memberikan informasi keseimbangan gitu ya. Bagaimana mengenai komposisi? Jadi komposisi yang banyak disorot netizen itu kan mosok ini cuman berapa box sampai banyak sekali gitu. Nah bagaimana pandangan Indra dari SPL Audio mengenai komposisi kan jadi high mid low ini kan jadi enggak jadi enggak rata kan gitu. Seperti itu. Kalau dari SPL Audio sendiri ya memang komposisi itu penting. Jadi namanya suara atau hasil suara yang dihasilkan itu memang harus benar-benar balance, enggak cuma subwoofer aja. Kalau subwoofer aja ya ngapain bawa atas seperti itu kan? Tapi yang namanya sound system itu kan memang harus semua itu rata, semua terdengar jelas, baik seperti itu. Jadi ya itu penting komposisi dan juga kedepannya kalau saya lihat ini kedepannya juga semakin ini ya perkembangan ya. Jadi untuk rental-rental itu juga semakin tahu dan bawa atasnya itu juga rata seperti itu. Nah selama ini kan nggak rata gitu. Kontennya, materi yang di-deliverikan melalui sistem itu apa biasanya? Kan musik toh atau ada speech juga, ada nyanyi? Jadi kebanyakan itu musik. Dan musik-musik itu musik-musik yang ini kayak DJ-DJ. DJ-DJ gitu. Jadi house music lah ya gitu yang ini. Bukan house music juga sih. Jadi ya macam-macam ya, lebih banyaknya ini. Kalau di daerah sana kan ada kayak perkumpulan remixer juga di daerah Malang, di daerah Lumajang, di daerah Jember. Itu mereka yang support. Jadi ada juga yang live DJ juga nggak? Kalau live DJ ada. Oh gitu. Ada juga. Di truk itu. Iya, di atasnya itu live DJ itu juga ada. Jadi ya memang anggapannya ya gimana ya, namanya adat lah. Adat itu kan juga ya setiap orang beda-beda. Dan lagunya bisa campur tuh, bukan lagu western tapi juga lagu lokal pun. Iya, lagu lokal pun juga di DJ-in gitu. Di DJ-in ataupun ya bisa di setel waktu itu, anggapannya kan seperti itu. Tapi apakah vokalnya bisa terdengar dengan jelas juga kalau oversub yang begitu banyak nggak seimbang dengan mid low-nya, mid high-nya? Mid high-nya. Ya itu balik lagi tergantung setiap rental sih masing-masing. Kalau dari produk saya sendiri itu memang komposisinya ya kita pentingkan gitu, kita utamakan seperti itu. Nah ini konsepnya kan ada sound balap kan, ya ini beda lagi ya, misalnya balapan atau anggaplah karnaval itu apakah ada dilombakan, ada juara nih, ada kriterianya gitu. Kalau itu ada. Ada. Malah itu yang sekarang lagi rame. Nah, kriteria penilaiannya apa? Penilaiannya gini. Jadi kalau untuk yang dilombakan itu saya yang pernah ke sana sendiri di daerah yaitu Banyuwangi. Itu jadi kayak diadu. Jadi siapa sama siapa seperti itu. Nah, apa nih yang diadu? Jadi diadu itu kayak hasil suaranya. Siapa yang kalau sebutannya orang-orang sana sopo sing ketulup. Gitu. Sopo sing ketulup. Apa nih sing ditulup apa nih? Suara deh ya kepada seperti itu. Ditulup itu dicup gitu. Jadi supaya ngerti netizen. Jadi yang dilombakan itu. Jadi hasil suara yang dihasilkan 2 rental itu di setel bareng. Oh, nyetelnya bareng. Setelnya bareng dikasih waktu anggap 3 menit atau 5 menit. Itu di setel bareng dengan lagu yang berbeda. Itu yang terdengar jelas dianggap jarak 200 meter atau 300 meter. Mana, gitu? Yang mana? Walalala. Gitu. Baru tahu deh malah nih. Jadi penilaiannya seperti itu. Dan jadi yang lagunya pun juga nggak sama ya malah. Nggak sama. Kalau sama kan akhirnya kan nggak bisa bedain. Cuman genre musiknya harus sama gitu kira-kira. Iya, itu bebas. Kalau itu bebas. Lah, gitu ya. Kalau itu mirip lah anggapannya ya bisa bebas lah. Tergantung kan anggapannya kan tergantung operatornya itu seperti apa. Nah, terus jurinya sopo gitu? Jurinya itu warganya. Oh, lah itu penilaiannya gimana? Mereka jadi gini kalau daerah sana di karnaval itu ndak ada yang namanya
kayak sound balap yang di demo-demo gitu ya. Itu kan ada juri ya kan. Oh, dinilai ada alat ukur atau apa. Kalau di sana enggak. Kalau di sana itu penilaiannya warganya yang menilai. Warganya yang menilai. Dikumpulin penilaiannya gitu. Bukan. Jadi gini, kalau di daerah sana itu setiap tahun kan ada acara seperti itu. Acara seperti itu pasti ada, dan setiap bulan mungkin kadang ada bulan apa itu mereka juga bikin. Jadi targetnya, goalsnya itu apa? Kalau goalsnya itu kalau yang satu sound itu lebih kencang, itu yang dicari sama orang. Jadi jobnya malah. Bukan penilaian karena itu paling kencang, paling bagus, enggak. Jobnya. Jadi sebetulnya karnaval itu cuman event sesaat yang menentukan wah sopo ini yang juara nih gitu. Tapi dapat duitnya atau industrinya itu jalan karena mereka rental juga. Iya, karena mereka rental. Jadi buat kondangan, buat apa mereka jadi disewa karena mungkin waktu di situ ya akhirnya terkenal kan. Akhirnya kan itu yang kemarin kayak misal kapan hari Mas Bre di situ, di battle sama siapa gitu kan, Mas Bre menang gitu kan, akhirnya jobnya banyak. Iya, jadi jobnya rame terus Mas Bre. Ngeri kabarnya Mas Bre. Wah, gitu. Mas Bre jadi kondang terkenal. Kondang terkenal, Mas Bre. Kemarin kita sampai grebek sistem di GBK gitu. Bolone masih masuk. Rame bener itu kemarin. Gitu ya. Kemarin ya itu kalau untuk produk SPL sendiri ya memang kemarin ikut ya GBK ya? Ikut. Support yang mana itu? Yang Blizzard Audio. Apa? Blizzard Audio. Blizzard Audio. Kontainer juga gitu? Enggak, kalau kemarin bawanya memang truk. Kalau memang kontainer kan memang ada 2. Dari Solo, Aeromax, sama dari BP, Malang. Oh, ya Aeromax yang Pak Budi ya? Iya. Sama 4 yang truk. Yang kebanyakan 4 yang truk itu berapa kemarin? 12 subwoofer, 12 subwoofer berarti 24 speaker subwoofernya. Iya. Gitu. Jadi SPL Audio ini juga wis cukup brand yang cukup lama juga ya di daerah ya. Gitu ya. Nah, untuk produk lokal menurut Indra nih gimana nih? Sudah secara kualitas, teknikal gitu, apakah sudah mengalami perkembangan yang lebih baik, bisa bersaing dengan produk-produk import yang lain gitu gimana? Kalau saya lihat sekarang sih ya memang ya semua itu belajar lah. Anggapannya namanya proses itu kan pembelajaran. Kalau saya lihat ya memang lebih berkembang daripada zaman yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, pastilah seperti itu. Dan harapannya ya ke depan produk lokal juga bisa, nggak tujuannya yang melebihi ya, paling nggak ya bisa mendekati atau bisa sama seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya bisa mengikuti sesuai perkembangan lah. Betul. Tapi itu kan kalau speaker mungkin custom box itu di sini masih oke lah ya, masih bisa. Elektroniknya gimana? Sampai power segala gitu punya produk sendiri ya? Kalau power ada yang cuman itu tadi. Import full ya? Enggak, kalau yang untuk lokal ada. Yang LS Pro tadi. Itu memang Papa yang mendesain. Dan dibikin lokal? Dibikin lokal. Sampai ke komponen PCB modulnya? Modulnya itu memang didesain sama Papa sendiri. Oh ya? Iya. Wah. Jadi untuk trafonya juga bukan trafo impor, jadi ya memang lokal. Ada jadi orangnya. Powernya masih trafo konde gitu ya? Iya, trafo yang anu itu. Trafo duduk. Iya, istilah trafo konde, makanya berat. Kelas apa itu power itu? Kelas H. Oh, kelas H. Kelas H. Rata-rata semuanya kelas H. Iya. Jadi ada satu tipe ya itu yang memang untuk produk LS Pro itu yang power amplifier. Kalau untuk fabrikasi itu pabrik gitu misalnya perakitan gitu berapa orang sampean karyawan udah? Kalau di sana sekitar 30 orang. 30 orang untuk pabrik. Ya untuk gitu assemblingnya. Jadi ya dari PCB dipasangin komponen ya kan. Nanti ada yang bagian perakitan, ada yang bagian bikin box, ada pengecatan, ada macam-macam. Apakah ada juga perusahaan rental company-nya juga SPL? Kalau rental enggak. Ya, jadi memang support ke rental-rental. Betul, karena memang mindsetnya ya kita jualan produk, bikin suatu produk untuk dijual. Kalau kita bikin rental sendiri kan ya saingan nanti. Ya kan saingan sama customer gitu. Seperti itu. Hebat juga ya. Jadi sekarang sudah brandnya juga sudah brand lokal dan juga bisa marketnya sudah sampai di mana? Lebih kuat Jawa Timur atau memang sudah seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oh, sudah seluruh Indonesia. Sudah seluruh Indonesia. Sulawesi, Kalimantan gitu, dealer-dealer juga sudah ada gitu ya. Sudah ada dealer. Cuman ya karena memang sekarang perkembangan zaman ya.
Jadi anggapannya banyak juga yang mungkin orang daerah yang terjauh gitu ya, yang nggak ada toko di sana, mau bikin gitu biasanya online. Oh, gitu. Online-nya pun juga sudah jalan. Kalau gitu saya online sih, kalau dari SPL Audio kita nggak buka online. Jadi dealer-dealer lah ya. Betul. Yang Dealer-dealer yang mereka online gitu sendiri, ya. anggapannya gitu. Kalau kita bicara market share, paling gede masih di mana tuh? Di speaker atau di power? Kalau saya lihat sekarang sih kabel. Oh, malahan ya? Kabel. Oh, kabel ya? Kabel. Tapi import ya ini ya? Impor. Kabel apa? Mikrofon kabel, line level gitu atau? Semuanya. Jadi Speaker mikrofon, speaker kabel. Wah. Seperti itu. Jadi kayak kemarin itu kita datangkan 3 kontainer itu sekitar Sold out cepet ya? 3 minggu itu udah. Gitu ya? Ada beberapa tipe yang sudah habis gitu. Di kelas harga berapa? Kalau kita bicara standar mikrofon kabel deh, satu roll 100 meter gitu di berapa itu? Kalau 100 meter untuk kabel mic ya, itu kabel mic ada 2 tipe, itu ya sekitar 1 sampai 2 jutaan lah. Oh, udah ada 1 sampai 2 juta. Ya, 1.750 sama 2.200.000. Oh, itu berarti di kelas-kelas kalau di premium misalnya tipe-tipe merek kayak Canarel 2T2S, Lodge MC 2000, ya, MC 2000 gitu ya. Betul. Di level itu ya berarti ya. Tipenya apa kalau SPL? Kalau SPL untuk kabel mic di tipe CM 3000 sama CM 5000. Kalau kabel speaker, apakah sudah komplit range sampai isi 8 sampai isi 6 gitu punya semua? Punya semua. Oh, 8 kali 2,5. 8 kali 2,5 ada, 6 kali 2,5, terus 4 kali 4. 4 kali 3, 4 kali 2,5. Komplit ya? Yang komplit. 4 mili tertinggi 4 mili, iya. Isi 4? Isi 4 yang paling. Udah komplit juga ya? Iya, ada kabel snake juga. Snake cable sampai di berapa channel? Snake cable sampai 32. Oke. Cuman yang kabelnya aja itu sampai 16 channel. Paling kecilnya dari 8 atau 16? Dari 4. Oh, dari 4 juga dari 4 ada. Itu yang best seller malah. Malahan ya? Malahan itu yang best seller. Gitu ya, karena orang sekalian tie line aja gitu ya, daripada ini narik langsung 4. Betul. Wow. Seperti Tapi kalau kabel betul-betul pure import aja gitu ya, merek sendiri gitu ya. Import, ya. betul. Sekarang gimana menurut Indra nih dari SPL Audio dukungan pemerintah, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam menjual produk dengan brand lokal? Kalau dari saya sendiri dari SPL Audio ya saya lihat memang pengennya ya ada dukungan lebih dari pemerintah ya. Seperti apa contohnya? Contohnya ya gini, kalau untuk acara-acara event seperti itu bisa dilancarkan lah anggapannya gitu, karena memang ya dari orang-orang yang menyewa rental itu kan kalau memang nggak ada, oh ini nggak boleh, ini waktu ini nggak boleh itu kan bisa lebih lancar. Seperti itu. Dan juga mungkin masalah ini impor bisa lebih dimudahkan untuk orang-orang pengusaha yang importir seperti itu, biar lebih mudah untuk pendistribusian di Indonesia. Wow. Gitu. Mantap. Membanggakan produk lokal tetapi brandnya pun juga brand lokal gitu ya. Iya. Kalau ya sebagian besar masih impor tapi ya gitu. Perbandingannya kira-kira berapa banding berapa? Kalau kebanyakan produk SPL Audio itu memang impor, kecuali untuk line array sama subwoofer. Jadi kan kita jual komponen, juga jual yang hasil jadinya. Jadi line array, subwoofer itu kita jual. Jadi itu yang kita riset sendiri di Surabaya, anggapannya seperti di Indonesia. Makanya untuk produk-produk SPL Audio memang beda anggapannya gitu. Jadi Papa ini Abah Aliong ada tim R&D juga gitu untuk meriset kalau produk-produk R&D gitu? Papa sendiri sih, kebanyakan itu wah. Top lah memang Abah Aliong karena memang legend gitu. Karena memang passionnya dari dulu di sering ketemunya cuma di smack gitu gitu kalau iya. Kalau shoot out gitu kan demo-demo speaker gitu. Iya. Apalagi kalau nyeting-nyeting keluar kota, wah masih semangat saya lihat. Gitu ya. Kayak kemarin event di Cibubur. Oh iya ikut Cibubur datang. Kan, saya itu kan datang, itu pakai mobil nyetir sendiri. Datang itu, makanya itu saya lihat memang semangatnya Papa masih jos. Luar biasa, SPL Audio dari Surabaya. Base-nya Surabaya gitu ya? Surabaya. Ya. Closing statement Indra, kira-kira apa yang mau disampaikan buat netizen se-Indonesia Raya mengenai produk brand lokal untuk seperti SPL Audio ini, silakan. Untuk netizen ya harapan kita semua ya, paling nggak kedepannya kita bisa lebih berkembang untuk sistem
ataupun untuk produknya lah anggapannya seperti itu, karena memang produk itu kan setiap tahun itu kan pasti ada perkembangan. Kalau dulu mungkin belum ada DLMS, dulu masih pakai equalizer analog, pakai mixer analog. Punya ya. Sekarang kan digital seperti itu ya, paling enggak semua harus belajar demi kemajuan ya, demi kemajuan audio Indonesia seperti itu. Kita bahkan kemarin sampai membahas juga dari produknya SPL Audio sama raja terakhir kita bahas DLMS-nya, Digital Loudspeaker Management System. Bahkan mereka juga sudah punya beberapa produk yang elektroniknya sudah cukup. Ada 4 in 8 out juga kan ya? Ada. Ya, tertinggi itu udah paling tinggi. Itu paling tinggi, ada yang juga sudah ada firnya. Oh, matrix prosesor segala gitu udah ada? Ada. Punya juga ya? Ada. Sampai berapa outputnya yang paling? Kalau outputnya belum kayaknya deh. Oh belum ya, speaker management aja kan berarti kan? Iya. Oke, thank you banget Indra buat ngobrol santainya tentang SPL Audio. Kita juga jadi belajar banyak tentang kearifan lokal perhorekan di Jawa Timuran yang biasa terkenal di sana. Sumber Sewu, Banyuwangi ya? Iya, Banyuwangi, terus Malang, Surabaya, Gondang Legi, dan sekitarnya gitu ya. Jadi, kiranya kita bisa terus memajukan pro audio industri di Indonesia, bukan hanya kita membahas brand-brand yang top, premium, yang selama ini kita selalu grebek kupas tuntas, tetapi range produk kita dan range market kita ini memang lebar. Jadi kita juga mengakomodir, kita membahas juga tentang produk-produk seperti ada SPL, ada begitu banyak juga merek-merek baru yang ada di industri kita. Karena memang market kita range of produknya itu lebar sekali. Ya, maju terus Pro Audio Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Terus ikuti konten-konten kita dalam konten berani belajar audio di sini. Kadang kita juga punya bedah konser. Kemarin kita bahas bedah konser Hammer Sonic sama Slipknot, kita bedah konser Java Jazz, bedah konsernya Magenta Orchestra kita juga pernah gitu ya. Ikuti terus dan berikan saran, masukan, kritik supaya pro audio di Indonesia semakin maju. Amin. Tetap bersama dengan saya Yoswayan, Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Sama-sama, peace. Pro Media, we serve you better.